Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ramadhani. Di sini saya akan membahas kaidah riba hutang. Adapun kaidahnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. yang dimana artinya setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan maka itu adalah riba. Setiap piutang yang dipersyaratkan pada suatu hal yang akan mendatangkan kemanfaatan bagi pemberi piutang maka itu adalah riba. Bila orang yang melakukan hal itu maka akad tang piutang itu batal. Bila persyaratan itu terjadi maka saat akad berlangsung. Adapun contohnya, jika seseorang ingin membeli buah dari satu pohon, sedangkan kita tidak mengetahui apakah hasil buah tersebut bagus semua atau ada yang cacat seperti busuk, dan itu menguntungkan bagi penjual tapi itu merugikan bagi pembeli, dan itu disebut dengan riba. Selanjutnya, definisi dari riba. Riba berdasarkan pendapat keterangan dari etimologi merupakan tambahan. Tambahan dalam riba itu adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan di antara pihak dalam sebuah transaksi. Berdasarkan pendapat dari Muhammad Nafik HR, riba merupakan keunggulan atau penambahan. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman dari peminjam. Dalam fikih muamalah, riba berarti ekstra yang diharamkan yang bisa muncul dalam dampak utang dan pertukaran. Berdasarkan keterangan dari Wahid Abdus Salam, riba merupakan ekstra atau yang diisyaratkan terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang diisyaratkan. Kemudian sumber riba menurut Islam secara lebih rinci diuraikan oleh Ibnu Rushd, seorang faqih dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Bab perdagangan, Ibnu Rushd memaparkan beberapa sumber riba ke dalam 8 jenis transaksi. Yang pertama, transaksi yang dicirikan dengan suatu pernyataan, yaitu beri saya kelonggaran dalam pelunasan dan saya akan tambahkan jumlah pengembaliannya. Yang kedua, ada penjualan dengan penambahan yang terlarang. Yang ketiga, ada penjualan yang dengan penundaan pembayaran yang terlarang. Kemudian ada penjualan yang dicampur adukkan dengan hutang. Lalu ada penjualan emas dan barang dagangan untuk emas. Lalu ada pengurangan jumlah sebagai imbalan atas penyelesaian yang cepat. Yang terakhir ada penjualan produk pangan yang belum sepenuhnya diterima atau penjualan yang dicampur aduk dengan pertukaran uang. Selanjutnya dasar riba ini ada menurut Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minan mas. Dzalika biannahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Adapun artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan, penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu ialah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang sudah sampai kepadanya larangan dari Tuhan lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang sudah diambil dahulu sebelum datang larangan, dan
urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali atau mengambil riba, maka orang itu ialah penghuni neraka. Mereka kekal dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya hadis riwayat Bukhari tentang hukum riba. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala jatanibu sab'a mubiqati qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billahi was-sihru wa qatlu nafsi lati haramallahu illa bil haqqi wa aklu riba wa aklu malil yatimi wa tawalli auma zahfi wa qadful muhsanati mu'minati khafilat, yang artinya di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan, dan menuduh seseorang wanita mukmin yang suci berbuat zina. Hadis riwayat Bukhari 6351. Selanjutnya ada macam-macam riba. Di dalam fikih sunnah, ulama fikih membagi riba menjadi 2 macam, yaitu riba nasiah dan riba fadl. Yang pertama riba nasiah. Riba nasiah yaitu pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penangguhan. Dalam artian riba nasiah ialah pembayaran lebih yang diisyaratkan oleh orang yang meminjam. Selanjutnya ada riba fadl. Riba fadl ini yaitu jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan. Riba fadl ini penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tapi lebih banyak jumlah karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Selanjutnya, ada macam-macam riba menurut beberapa ulama juga. Yang pertama ada riba fadl, yang kedua ada riba qard, yang ketiga ada riba yad, yang keempat ada riba nasai. Yang pertama akan membahas riba fadl. Riba fadl ini menukarkan 2 barang yang sejenis dengan tidak sama. Riba fadl ini terdapat dalam bentuk transaksi yang dilakukan melalui serah terima secara langsung dari tangan ke tangan. Di sini terjadi kelebihan atau tambahan terhadap nilai tukar salah satu komoditi yang mestinya termasuk dalam jenis yang sama dan keduanya memiliki nilai tukar yang sama. Adapun contoh dari riba fadl ini yaitu misalnya 3 kg gandum dengan kualitas baik ditukar dengan 4 kg gandum berkualitas buruk yang sudah berkutu. Jadi riba fadl ini sama-sama menukarkan barang yang sama ataupun benda yang sama, akan tetapi dengan kualitas yang berbeda sehingga tidak saling menguntungkan. Kemudian yang kedua ada riba qard. Riba qard ini atau juga bisa disebut dengan riba jahiliyah atau riba nasiah, yaitu riba yang terjadi pada transaksi hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Riba qard ini suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang. Riba jahiliyah sendiri itu yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktu yang telah ditetapkan.
Adapun contoh riba qard ini yaitu misalnya Putra memberikan pinjaman dana tunai kepada Faujan sebesar 1 juta dan wajib mengembalikan pokok pinjaman dengan bunga sebesar 1.500.000. Pada saat jatuh tempo dan kelebihan dana pengembalian ini tidak dijelaskan tujuannya untuk apa. Kemudian yang ketiga ada riba yad, yaitu bercerai dari tempat akad sebelum timbang terima, yaitu menjual dengan pembayaran barang yang sejenis tapi tidak kontan. Adapun contohnya di sini, misalnya ada penjual mobil yang menawarkan barang 90 juta jika langsung dibayar tunai. Akan tetapi jika dicicil itu jadi 95 juta. Kemudian penjual dan pembeli tidak menegaskan berapa yang harus dibayarkan hingga akhir transaksi. Selanjutnya yang keempat ada riba nasai, yaitu penukaran yang diisyaratkan terlambat salah satu dua barang. Kesimpulan, riba menurut pengertian bahasa sendiri itu artinya az-ziyadah atau tambahan. Yang dimaksudkan di sini yaitu tambahan modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Sedangkan menurut istilah itu berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Kemudian ulama fikih membagi riba menjadi dua macam. Yang pertama itu ada tadi riba nasi'ah, dan yang kedua itu ada riba nal. Riba nasi'ah itu yaitu pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penangguhan. Riba fard sendiri yaitu jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan bunga ataupun riba, sama-sama merupakan keuntungan bagi pemilik uang pokoknya yang diperoleh jeripaya kecuali hanya dengan meminjamkan uang itu saja. Sedangkan larangan riba itu dikarenakan akan memperlebar kesenjangan yang kaya dan miskin. Pada hakikatnya riba dilarang itu karena untuk mencegah agar manusia jangan terjerumus kepada kesengsaraan dan kemelaratan. Karena riba itu wujudnya adalah dengan paksaan atau pemerasan, dan sesungguhnya mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Riba itu mempunyai dampak negatif bagi pribadi dan juga masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.